Tahukah kamu tentang Uganda? Mungkin sebagian dari kita pernah dengar nama negara ini, sebuah negara di Afrika yang mungkin tidak terlalu terkenal dibanding negara-negara besar lainnya. Uganda tidak terlalu menonjol dalam hal ukuran, populasi, atau tempat-tempat ikonik. Tapi, ada satu hal yang menarik tentang negara ini. Uganda adalah negara yang sangat bergantung pada pisang. Ya, pisang memang banyak dikonsumsi di seluruh Afrika, tapi di Uganda, pisang bukan sekadar makanan, pisang adalah tulang punggung kehidupan. Uganda menanam lebih banyak pisang daripada negara lain di Afrika, dan pisang dikonsumsi dalam jumlah yang sangat besar. Bagi orang Uganda, pisang itu seperti nasi bagi orang Indonesia, jagung bagi orang Meksiko, atau minyak zaitun bagi orang Yunani. Namun, ketergantungan pada pisang ini juga punya sisi negatif. Setiap hari, bertonton limbah pisang menumpuk di berbagai sudut negara. Limbah ini terus bertambah, mencemari lingkungan, dan menjadi masalah ekologi yang serius. Misalnya, para petani mulai membuang limbah pisang ke hutan. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan dan bisa mengubah cara kita memandang limbah dan pemulihan ekosistem. Kalau kamu penasaran bagaimana limbah pisang dapat mengubah kehidupan di Uganda, tonton terus videonya sampai habis. Pertama, kita perlu tahu bahwa pisang bukan sekadar buah manis yang biasa kita lihat di toko. Pisang adalah salah satu produk terpenting di pasar global. Bayangkan, 1 dari setiap 6 buah yang diproduksi di dunia adalah pisang. Pisang menempati peringkat kedua dalam produksi buah-buahan, hanya di belakang jeruk, dan permintaan akan pisang terus meningkat setiap hari. Populasi dunia yang terus bertambah dan perubahan pola makan membuat semakin banyak orang mencari makanan yang terjangkau, bergizi, dan serbaguna. Pisang sangat cocok dengan kriteria ini. Pisang sebagian besar ditanam di daerah tropis, tapi popularitasnya menyebar ke seluruh dunia. Pisang sekarang menempati peringkat keempat dalam hal pentingnya secara global, setelah beras, gandum, dan jagung. Tidak heran jika jumlah pohon pisang di seluruh dunia sangat besar, lebih dari 25 miliar pohon. Banyak dari pohon ini ada di Afrika, dan disinilah kita kembali ke Uganda, negara yang menanam paling banyak pisang di Afrika. Uganda terletak di tengah benua Afrika, tepat di atas Danau Victoria. Negara ini tidak terlalu besar, luasnya hanya sekitar 93.000 mil persegi. Sebagai perbandingan, Kenya, tetangga Uganda, lebih dari 2 kali lipat ukurannya, sedangkan Tanzania hampir 4 kali lipatnya. Belum lagi Republik Demokratik Kongo, salah satu negara terbesar di Afrika yang hampir 10 kali lebih besar dari Uganda. Semua negara ini punya iklim dan kondisi alam yang mirip, beragam tanaman dan hewan, serta kelembaban tinggi yang cocok untuk menanam pisang. Tapi, Uganda adalah yang terdepan dalam hal ini. Pada tahun 2023, Uganda memproduksi sekitar 10 juta ton pisang, menjadikannya produsen pisang terbesar di Afrika dan kedua terbesar di dunia, hanya di belakang India. The possibility of food getting there fresh is so much higher. So that's a very important market, especially to Uganda. Di Uganda, bisa dibilang ada kultus seputar pisang. Lebih dari 75% penduduknya bergantung pada pisang sebagai makanan utama. Jadi, ketergantungan pada pisang sangat besar. Jika itu belum cukup meyakinkan, ada contoh lain. Ada jenis pisang di Uganda yang disebut matouke. Di sana, matouke hampir sama dengan kata makanan. Pisang digunakan untuk berbagai hal di Uganda. Buah matang diolah menjadi hidangan gurih, makanan penutup, jus, anggur, bir, bahkan camilan kering. Setiap bagian pisang dihargai karena bisa diolah menjadi apa saja. Rata-rata, orang Uganda mengonsumsi sekitar 2 pon pisang per hari, atau sekitar 440 hingga 660 pon per tahun. Tapi pisang tidak hanya untuk makanan sehari-hari.
Pisang juga membantu mengatasi masalah global. Misalnya, pisang digunakan untuk membuat makanan terapeutik siap saji yang melawan malnutrisi, salah satu masalah kesehatan terbesar di daerah miskin. Pisang juga penting bagi perekonomian Uganda karena sebagian diekspor. Pada tahun 2022, Uganda menghasilkan 7,43 juta dolar dari ekspor pisang ke negara-negara seperti Inggris, Jerman, Kanada, Belgia, dan Swiss. Yang menarik, Uganda tidak langsung menjadi produsen pisang besar. Dulu, mereka bahkan tidak berpikir untuk menjadi pemimpin di bidang ini. Tapi, sekarang keadaan berubah dan pemerintah melihat jelas manfaat menanam pisang. Buah ini menyumbang 28% dari pendapatan nasional. Namun, di samping manfaatnya, pisang juga membawa masalah. Panen dan pengolahan pisang menghasilkan banyak limbah. Bertonton pisang berakhir di tempat pembuangan sampah menyebabkan masalah bagi petani, pasar, dan penduduk. Meskipun Uganda mengekspor sebagian pisangnya, sebagian besar tetap dikonsumsi di dalam negeri. Di Kampala, ibu kota Uganda, lebih dari 1.500 ton sampah menumpuk setiap hari dan pemerintah kota tidak mampu mengelola semuanya. Akibatnya, 3/4 sampah itu membusuk di jalanan, selokan, dan parit. Limbah pisang tidak hanya berupa kulit, tapi juga buah yang tidak layak jual, daun, batang, dan serat. Satu tanaman pisang bisa menghasilkan limbah hingga 80% dari total beratnya. Bahkan, satu perkebunan pisang bisa menghasilkan sekitar 220 ton limbah per 2 hektar per tahun. Angka ini sangat besar. Sayangnya, sistem pembuangan limbah di Uganda belum mampu menangani volume sebesar itu. Selain itu, limbah pisang sulit terurai karena terdiri dari bahan berserat yang besar. Masalahnya tidak hanya soal sampah yang mengotori jalan. Limbah ini juga merusak lingkungan. Ketika kulit pisang membusuk di tempat pembuangan, mikroorganisme yang disebut metanogen mengurai limbah dan menghasilkan metana. Gas ini bisa berbahaya jika tidak dikelola dengan baik. Masalah energi juga memperparah keadaan. Uganda memiliki tingkat akses listrik yang sangat rendah, terutama di daerah pedesaan tempat perkebunan pisang berada. Hanya 2-3% penduduk pedesaan yang punya akses listrik stabil. Ini membuat petani kesulitan, karena sektor pertanian membutuhkan energi yang stabil dan terjangkau. Untuk mengolah limbah pisang, teknologi modern seperti panel surya bisa digunakan. Tapi, bagi kebanyakan petani Uganda, ini masih terlalu mahal. Akhirnya, mereka terpaksa membuang limbah pisang ke hutan. Tapi, disinilah cerita menjadi menarik. Tanpa sistem pengolahan limbah yang efektif, petani mulai menyadari bahwa limbah pisang bisa dimanfaatkan. Ternyata, kulit pisang dan limbah lainnya yang dibuang ke hutan mulai terurai dan memperbaiki tanah. Limbah ini berfungsi seperti pupuk alami yang menyuburkan tanah dan mempercepat pertumbuhan tanaman. Seiring waktu, hutan di dekat perkebunan pisang menjadi lebih hijau dan subur. Petani pun mulai menggunakan hutan sebagai tempat pembuangan limbah organik, karena limbah pisang bisa menjadi pupuk alami yang baik. Selain itu, limbah pisang juga mulai dimanfaatkan untuk hal lain. Di Uganda, batang pisang diolah menjadi serat yang digunakan untuk membuat produk tekstil dan kerajinan. Sebuah startup bernama Texfat bermitra dengan petani untuk mengolah batang pisang menjadi serat. Petani mendapat penghasilan tambahan dari limbah ini dan perusahaan menghasilkan lebih dari 27.000 kaki persegi karpet setiap tahun. Tidak hanya itu, serat pisang juga digunakan untuk membuat produk ramah lingkungan seperti tas, dompet, dan bahkan bahan vegan yang mirip kulit. Limbah pisang juga membantu menciptakan lapangan kerja. Uganda memiliki tingkat pengangguran pemuda yang tinggi, dan sektor serat pisang menawarkan pelatihan dan kesempatan kerja bagi generasi muda. Startup seperti Texfat telah melatih lebih dari 400 pemuda yang kemudian menghasilkan produk kerajinan tangan untuk industri pariwisata. Dengan berbagai inovasi ini, perekonomian Uganda mulai membaik. Pada paruh pertama tahun 2022,
pertumbuhan ekonomi Uganda mencapai 6,8%, didorong oleh sektor pertanian dan kehutanan. Negara ini berencana menjadi pusat produksi produk ramah lingkungan di Afrika dengan fokus pada serat pisang. Tidak hanya Uganda, negara tetangga seperti Rwanda juga mulai memanfaatkan limbah pisang. Di sebuah desa di Rwanda, batang pisang diolah menjadi serat yang digunakan untuk membuat pembalut wanita dan popok. Ini adalah solusi murah dan ramah lingkungan yang membantu wanita lokal yang sebelumnya kesulitan membeli produk kebersihan impor. Namun, ada tantangan besar yang mengancam. Pisang rentan terhadap penyakit dan membutuhkan banyak pestisida. Hampir 97% pisang di dunia berasal dari satu varietas, yaitu Cavendish, yang membuatnya sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Para ilmuwan di Uganda sedang mengembangkan pisang yang dimodifikasi secara genetik untuk membuatnya lebih tahan terhadap penyakit dan kekeringan. Jika berhasil, ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk petani Uganda. Nah, kalau kita lihat ke Indonesia, sebenarnya kita juga punya potensi besar dalam hal pengolahan limbah pisang. Indonesia adalah salah satu produsen pisang terbesar di dunia, dengan daerah-daerah seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi yang dikenal sebagai penghasil pisang berkualitas. Namun, mirip dengan Uganda, limbah pisang di Indonesia juga sering menjadi masalah. Kulit pisang, batang, dan daunnya sering dibuang begitu saja, menumpuk di tempat pembuangan sampah atau bahkan dibakar, yang justru menimbulkan polusi udara. Tapi, cerita dari Uganda bisa menjadi inspirasi bagi kita. Jika limbah pisang di Uganda bisa diubah menjadi pupuk alami, serat untuk kerajinan, bahkan bahan baku untuk produk ramah lingkungan, mengapa tidak di Indonesia? Kita punya sumber daya yang melimpah dan kreativitas yang tidak kalah. Beberapa daerah di Indonesia sudah mulai memanfaatkan limbah pisang, misalnya dengan mengolah kulit pisang menjadi keripik atau tepung, atau menggunakan batang pisang untuk membuat kerajinan tangan. Namun, masih banyak potensi yang belum tergali. Dengan dukungan dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, limbah pisang di Indonesia bisa menjadi sumber daya yang bernilai tinggi. Kita bisa belajar dari Uganda, di mana limbah yang awalnya dianggap sebagai masalah justru menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian dan melestarikan lingkungan. Jadi, mari kita mulai melihat limbah pisang bukan sebagai sampah, tapi sebagai peluang untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Siapa tahu, suatu hari nanti Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam hal pengolahan limbah pisang yang kreatif dan berkelanjutan.